Ini biasa umur-umur SMP, saya juga pernah SMP. Jadi umur-umur SMP ini kita paling semangat dengar yang seperti itu. Berkaitan dengan percintaan itu paling hobi. Kira-kira apa? Anggota KOR mungkin tadi bacaan pertama mengisahkan tentang apa? Ya. Jadi jangan gerak-gerik. Dulu kami juga pakai. Mungkin ada yang tahu. Bisa. Tadi bercerita tentang apa bacaan tadi? Ada yang tahu angkat tangan? Insya Allah dapat hadiah. Ya, tadi bacaan tadi itu menceritakan tentang suatu kisah menarik, yakni tentang perjalanan cinta dari Tobia. Secara manusiawi kita melihat bahwa ini hal yang biasa. Kita lihat ini biasa-biasa. Tetapi dari segi iman, kita perlu melihat lebih dalam. Kita perlu merefleksikan lebih dalam bahwa Tuhan senantiasa mengambil bagian dalam hidup dan kehidupan manusia. Sebagaimana tadi kita dengar bahwa Raguel ini sudah kenapa Raguel? Raguel sudah apa? Dia sudah janda 7 kali. Jadi suami pertama sampai ke 7 itu mati semua. Oh ya, Sarah. Jadi itu suami itu 7 orang mati semua, 8 itu dia. Kalau kita manusia pasti karena di kita juga pasti kita mengeluh, kita stres. Tetapi hal luar biasanya di sini yang ditunjukkan oleh Sarah, yaitu ia tetap percaya, dia tetap taat kepada Tuhan. Justru di balik semuanya itu, dia percaya bahwa Tuhan memiliki satu rencana dalam hidupnya. Rencana itu kemudian dinyatakan dalam kehadiran Tobia. Dan setelah Tobia datang, semua masalah selesai. Dari Tobia itu sampai selesai. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang sebagai manusia kita seringkali mengeluh dengan apa yang kita alami. Kita menjadi pribadi yang kurang bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Di sini saya mau menceritakan salah satu kisah. Ini kisah perjalanan seorang anak. Suatu ketika ada seorang anak. Dia pernah sekolah di satu sekolah di muka bumi ini. Jadi anak ini dia sekolah, dia punya tempat kebanyakan ruang guru, kepala sekolah hampir tiap hari. Surat panggil orang tua tiap hari, setiap hari. Sampai bahkan ada guru yang kasih nama dia otak kebeku. Pasti masih dengar ini bahasa. Jadi anak ini kepala batu nakal. Sampai saat dengar hasil kelulusan, anak ini istilah kita kupang bilang sanjari doi, lulus yang ijazah paket B. Lulus yang ijazah paket B, karena itu hasil yang dia dapat selama ia menjalani pendidikan. Tetapi satu hal menariknya di sini, yaitu bahwa anak itu memiliki satu perjuangan tersendiri dalam diri yang tidak diketahui oleh banyak orang. Anak ini berjuang dengan segala macam cara, berjuang dengan gayanya sendiri, toh sampai pada akhirnya ia mencapai tujuan. Karena apa? Kan setiap jalan itu menentukan tujuan. Anak kurang ajar itu yang saat ini berdiri di sini, saya yang bisa di sini. Jadi untuk Pak Polisi minta maaf. Dulu kalau yang biasa SMP familiar sampai undang polisi datang hanya saya. Tanya ibu guru mereka. Saya kalau buat kacau saya polisi datang.
Jadi itu hal biasa. Di sini saya hanya mau menyampaikan bahwa sebaik atau seburuk kehidupan kita, apabila kita taat, kita percaya dan kita membiarkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita, tentu ada sedikit celah yang Tuhan berikan untuk kita sejauh kita mau berjuang. Dan salah satu hal juga yang saya sayangkan sampai pada saat ini, SMP Familia ini sudah hampir 25 tahun, mungkin lagi 4 atau 3 tahun, hampir pesta perak. Tetapi yang menjadi imam itu baru saya sendiri. Kami masuk, di atas saya ada beberapa orang masuk keluar. Angkatan yang saya kami ada 5 orang, tapi semua keluar. Tapi heran, saya daftar ijazah pakai B, saya bisa bertahan jadi imam. Ini merupakan satu berkat, merupakan cinta kasih Tuhan kepada setiap orang. Maka Bapak Mama, saudara-saudari, tidak heran kalau saya memilih moto yang seperti itu. Aku adalah yang paling hina dari semua. Itu karena merefleksikan tentang diri saya, merefleksikan tentang hidup saya. Dari sini juga saya mau menyampaikan kepada teman-teman secara khusus yang tamatan SMPK Santa Familia. Jadilah orang yang baik. Yang kelas 3 di mana? Yang kelas 9 no? Angkat tangan. Oh semua. Ya. Ya, SMP Familia, jadilah orang yang baik. Tampillah sebagai siswa yang memang tamat dari sekolah swasta, sekolah Katolik. Karena perbedaan sekolah Katolik dan sekolah-sekolah lain, kita tuh ada nilai tambah, nilai plus dari situ. Ya, ada pembinaan karakter, tapi memang kami dulu karakter kami hancur. Tetapi saat tertentu kita sadar bahwa itu salah. Oleh karena itu, tetaplah berjuang, belajarlah untuk tampil sebagai orang yang tahu bahwa Tuhan itu ada. Bacaan Injil tadi mengisahkan tentang apa tadi? Inti dari bacaan Injil tadi, ada yang tahu? Ya, ini anak SMA kan? Mungkin ada yang masuk SMA Familia kok? Atau mau jalan jauh? Pasti ada yang menurut dari TK sampai SMA di sini. Ya, tadi itu berbicara tentang kasih. Kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Jadi tunjukkanlah kasih itu dengan menjadi orang yang baik. Menunjukkan kasih itu sederhana, kecil sah. Sekolah baik-baik supaya suatu saat jadi orang. Sekolah baik-baik, belajar baik-baik, bersainglah dengan baik. Saya melihat bahwa memang dulu saya nakal, tapi mungkin setelah saya ditabiskan jadi imam, banyak orang yang bangga juga, termasuk guru-guru. Memang dulu kepala batu. Oleh karena itu teman-teman, satu refleksi dari saya berhancur-hancur, tapi sampai pada tahap di mana saya bosan dengan nakal. Kita rasa nakal tidak dapat apa-apa. Kita rasa kita hanya bikin susah diri. Maka dari itu saat tamat dari sini, jangan belajar untuk nakal. Kalau mau nakal memang dari SMP, supaya SMA bosan. Ini bukan ajar yang lain nakal loh, hanya omong. Kalau masih mau nakal memang, supaya saat sudah ke jenjang yang lebih tinggi, sudah serius. Karena yang nakal terus ini bosan juga. Oleh karena itu, tunjukkanlah kasih kepada Tuhan dan sesama. Dari hal kecil, belajar baik-baik, sekolah baik-baik, selesai baik-baik. Bisa, anak SMA bisa. Berapa orang semua? Baik, kami dulu 37 sah. Terlalu banyak. 107. Ya. Semoga 107 ini semua tamat. Ya, semua dapat gelar S1 lah. Semoga, kita doakan. Jangan lihat romo muka begini, ini S2, kami S2. Jangan lihat begini. Bukan omong sombong. Ya, jadi untuk dari sini juga saya menyampaikan untuk teman-teman yang lain, entah laki-laki, perempuan, bencong, siapa saja. Kalau tertarik masuk seminari, masuk.
perempuan masuk. SMP Negeri 2 itu SMP Negeri. Yang jadi pastor 17 atau 18 orang. Baru-baru mereka bisa alumni. Ini saya bisa alumni sendiri, saya juga kita malas. Jadi kita doa-doa supaya tahun depan satu ditabiskan lagi. Frater Haricone. Jadi kemungkinan tahun depan. Itu juga angkatan dengan saya. Jadi kan angkatan 2 orang, kalau dia jadi kami 2 orang. Dan kita berdoa juga semoga ke depan ada panggilan, ada lagi yang muncul dari tempat ini, entah suster, frater, bruder, pater, romo, supaya ada juga di tempat ini. Dan sampai semua mampu mau masuk, nanti stok kurang, nanti berkeluarga setengah mati. Jadi, dan jangan pernah merasa kadang ada yang stres sedikit semua masuk biara, jangan. Kalau masuk biara karena stres, jangan, nanti kamu menderita. Masuk karena keinginan sendiri. Dan dari tempat ini juga saya mau menyampaikan satu hal lagi, yaitu bahwa menjadi pelayan itu sangat enak, menarik. Menjadi pelayan, entah mau jadi pelayan masyarakat, pelayan Allah, intinya kita melibatkan Tuhan dalam setiap pergulatan hidup kita. Kita belajar dari orang tua kita yang dimana mereka masih bertahan sampai saat ini. Dan dari tempat ini juga, atas nama pribadi dan juga kedua orang tua saya menyampaikan lipat terima kasih untuk semua guru, Suster Andrina, Suster Bona, para guru, Ibu Pak John, Ibu Elis, Ibu Luz, Ibu Desi, Pak Gap, itu saya musuh. Banyak, hampir semua. Terima kasih banyak atas doa dan dukungan. Kita juga berdoa semoga kasih Tuhan senantiasa menaungi kita, sehingga kelak dari lembaga pendidikan kita ini juga boleh hadir para pelayan Tuhan. Semoga, amin.